Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulharyani. Saya adalah mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Suci Habibah MPD. Yang pertama, pengertian dari actuating. Actuating itu secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan. Sedang secara istilah, actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau disebut juga dengan planning. Selanjutnya, fungsi pengarahan. Fungsi manajemen actuating adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Pengertian fungsi pengarahan adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Nah, siapa yang memberikan pengarahan? Dalam struktur manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat di bawahnya. Manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada manajemen di tingkat yang lebih bawah lagi. Begitu seterusnya, sampai kepada orang yang mempunyai wewenang terakhir seperti mandor, yang akan memberikan pengarahan terhadap para pekerja di lapangan. Pengarahan juga sering disebut dengan fungsi actuating atau menggerakkan, atau fungsi directing. Artinya, manajer di posisi tinggi menggerakkan pihak yang berada di posisi tepat di bawahnya. Actuating adalah usaha atau ikhtiar dari manajemen, dijalankan agar tujuan manajemen itu dapat tercapai. Tindakannya menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik pula. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik, dengan jelas, saling kerjasama, dan yang penting tidak terjadi pertentangan atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik. Inilah pentingnya fungsi actuating. Nah, bagaimana melakukan pengarahan yang baik? Kuncinya adalah komunikasi. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik, jelas, mudah dimengerti, serta pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai, bisa diterima dengan baik, supaya bisa dijalankan dengan baik juga. Sebagus apapun perencanaannya, jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, bawahan akan kesulitan menjalankan perintahnya, mengeksekusi perencanaannya, dan hasilnya tidak akan maksimal atau malah membuat masalah yang ujung-ujungnya akan rugi dan menyebabkan konflik. Secara teori manajemen, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya. Nah, apa saja? Yang pertama, memberi orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua, memberi petunjuk, baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota bawahan. Yang keempat, memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Ada tujuan dari fungsi pengarahan. Ada contoh percakapan seperti ini: "Hei kamu, kesini, kamu kerjakan ini, susun yang benar, laporannya saya tunggu, jangan lama-lama," ujar atasan kepada bawahan. Percakapan tersebut adalah bagian kecil dari aktivitas pengarahan. Atasan menyuruh bawahan untuk melaksanakan tugasnya. Tapi pengarahan tidak sesempit itu. Tidak hanya seperti itu, tidak asal main suruh begitu. Bukan hanya bermanfaat menyuruh orang begitu, tapi ada banyak hal lain yang lebih mendasar. Bagaimana pengarahan itu dijalankan dan apa saja manfaatnya. Selanjutnya, tujuan actuating. Tujuan penggerakan dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dari pemimpin dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu akan pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan penggerakan ini diperinci oleh para ahli ke dalam 3 tindakan. Yang pertama itu memberikan semangat,
motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap pengetahuan dan keterampilan bawahan. Yang ketiga, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ciri-ciri actuating. Di dalam actuating atau penggerakan, upaya seseorang pimpinan agar berhasil dalam menjalankan pelaksanaan manajemen yang baik dan berkesinambungan hendaknya mampu memahami kondisi dan situasi di dalam organisasi yang digerakkan. Di dalam menggerakkan sebuah organisasi, seseorang pimpinan harus mampu bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ia buat. Adapun ciri-ciri penggerakan atau actuating di dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama, upaya yang berlandasan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. Yang keempat, semua kegiatan organisasi diatur dengan baik. Dan yang terakhir, pemberian bimbingan, motivasi, pengarahan yang baik. Oke, selanjutnya prinsip penggerakan atau actuating. Ada 7 prinsip actuating. Yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia untuk melebihi. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan dan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke, selanjutnya, pentingnya actuating dalam organisasi. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, selanjutnya, bagaimana bentuk pengaplikasian actuating dalam pendidikan? Nah, pengaplikasian actuating dalam pendidikan adalah pengarahan dan pemotivasian seluruh personil pada setiap kegiatan pendidikan di sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Kegiatan pendidikan tersebut yakni yang pertama itu manajemen kurikulum, kedua manajemen ketenagaan pendidikan atau kepegawaian, yang ketiga manajemen peserta didik, yang keempat manajemen sarana dan prasarana, yang kelima manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan, yang keenam manajemen administrasi perkantoran, yang ketujuh manajemen unit-unit penunjang pendidikan, yang kedelapan manajemen layanan khusus pendidikan, yang kesembilan manajemen tata lingkungan dan keamanan, dan yang terakhir itu manajemen hubungan dengan masyarakat atau humas. Oke, selanjutnya konsep dan implementasi penggerakan atau actuating dalam manajemen pendidikan Islam. Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ini adalah directing, commanding, leading, dan coordinating. Dalam realitasnya, kegiatan bimbingan dapat berbentuk yang pertama itu memberikan dan menjelaskan perintah, yang kedua memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan,
Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan atau kecakapan, dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Yang kelima, memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing. Dan yang kelima, memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara efisien. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Actuating merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Sedangkan inti dari actuating adalah leading, yang harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik, dan prinsip menjawab pertanyaan.